Di Walsh. Oh, sangat baik putaran yang dilakukan oleh Ivar Jenner. Masih umpan terobosan sangat baik. Arahkan tadi kepada Jakub Sayuri. Tapi babang bola terlalu dekat dengan penjaga. Timnas Indonesia tersingkir setelah kalah telak 0-4 dari Australia. Bila melihat performa di lapangan, skuad Garuda tak pantas kalah dengan skor telak seperti itu. Sintayong menunjukkan bahwa pola racikannya bisa menghadirkan permainan impresif di atas lapangan. Ivar Jenner dan kawan-kawan bisa bergerak agresif menekan pemain-pemain Australia yang sedang menguasai bola. Pressing ketat, pemain-pemain timnas Indonesia membuat Sekerus tidak punya banyak peluang. Di babak pertama, Australia bahkan hanya mencetak satu tembakan tepat sasaran di 45 menit pertama. Cerdik memberikan bola kepada Strike dan kemudian Strike dan kemampuan dia dalam menahan bola, melindungi bola, dan menutup. Meskipun kualitas Australia memang ada di atas timnas Indonesia, skuad arahan Sintayong bermain dengan berani melakukan pressing ketat ke tiap lawan. Pressing itu bahkan sudah dilakukan sejak penjaga gawang Australia melakukan tendangan gawang. In 2019 and called up the national team a year later. So he's an example of a success story in Indonesia of finding a very good player in the middle of nowhere and in a nation. Sayangnya, gol cepat Australia di menit ke-12 cukup mengganggu. Australia bisa sedikit lebih tenang karena sudah unggul 1 gol ketika pressing ketat Indonesia terus dilancarkan. Ya, kita lihat bagaimana situasi Jackson Panda. Ada bola di flag memang ya Bung ya. Kaki dari Elkan Bagot ya, sempat mengenai kaki dari Elkan Bagot. Hasilnya Australia bisa melihat celah di sisi kiri pertahanan Indonesia dan melancarkan serangan balik cepat. Sundulan Martin Boyle di akhir babak pertama lalu membuat Australia memimpin 2 gol atas timnas Indonesia. Setelah tertinggal 2 gol di babak pertama, Indonesia masih menerapkan permainan agresif di babak kedua. Tetapi seperti yang terjadi di babak pertama, Australia yang sudah di atas angin bisa lebih tenang menghadapi tekanan-tekanan yang diterima dari timnas Indonesia. Hasan Patinama lagi, angkat lagi pemberitaan berbahayanya. Peluang yang sangat baik. Alhasil, Australia mampu kembali mencetak brace ke gawang Hernando Ali pada penghujung babak kedua dan membuat mereka menyegel kemenangan menjadi 4-0. Australia memang layak mengalahkan timnas Indonesia di babak 16 besar karena tampil lebih baik. Namun skor 0-4 jelas tak cukup adil bagi timnas Indonesia. Sintayong sendiri mengakui bahwa penampilan timnas Indonesia di laga melawan Australia adalah penampilan terbaik sepanjang Piala Asia berlangsung. 2019 and called up the national team a year later. So he's an example of a success story in Indonesia of finding a very good player in the middle of nowhere and in a nation of 70. Sejujurnya, laga ini adalah penampilan terbaik yang bisa kami tunjukkan di turnamen ini. Bila kami tak kebobolan oleh gol berbau ketidakberuntungan, laga bisa jadi akan berbeda. Hal ini sepertinya sangat benar adanya. Para penggawa timnas tampil all out dan habis-habisan saat coba menggempur Australia. Now this is going to be tricky and it was painful for Patinama. But he did clear it and he wins the free kick. Salah satu pemain yang mencuri perhatian adalah Ivar Jenner. Pemain ini mampu menghipnotis pemain Australia dengan skill-skill aduhainya. Baik, Ivar Jenner, Asma Ferdinand, Lastin,
Play on, referee. Sedikit protes tadi. Meski dia tahu kalau Australia lebih di atas angin, Ivan Jenner tak gentar sama sekali dalam menghadapi para pemain tim Kangguru. Di pertandingan babak pertama ya, tapi bagaimana kemudian kesabaran memang dibutuhkan dan tentu kehati-hatian untuk timnas Indonesia. Bahkan Ivan Jenner mampu unjuk gigi di depan penonton sekaligus pemain Australia yang coba menghentikan pergerakannya di lapangan. Sangat baik putaran yang dilakukan oleh Ivan Jenner. Pemain diaspora ini benar-benar main Spartan di laga babak 16 besar kali ini. Meski sudah tertinggal 2 gol, namun Ivan Jenner tak mau kendor begitu saja. Semakin lama laga berlangsung, sang pemain justru semakin tampil apik di lapangan. Namun segala kerja kerasnya harus berbuah pahit setelah tak mampu menyelamatkan Indonesia dari kekalahan. Namun terlepas dari hasil ini permainan, Daya Juang anak asuh Sintayong layak kita ajungi 4 jempol. Mereka sudah bisa melangkah sejauh ini di tengah keraguan yang mereka hadapi. Sangat cerdik memberikan bola kepada strike dan kemudian strike dan kemampuan dia dalam menahan bola, melindungi bola. Dan betul, ini cara dia bagaimana melindungi bola. Lagi pula, Indonesia merupakan salah satu tim dengan usia pemain paling muda dalam gelaran Piala Asia kali ini. Tentu saja, para pemain masih membutuhkan banyak jam terbang dan pengalaman agar mampu mencapai level terbaiknya. Senpa tidak lama lagi. Angkat langsung ke belakang. Berbahaya. Tuhan. Peluang yang sangat baik tadi. Tadi Ivan Jenner sekarang dilakukan terhadap Ivan Jenner. Sangat baik putaran yang dilakukan oleh Ivan Jenner. Masih umpan terobosan sangat baik. Arahkan tadi kepada Yaakob Sayuri. Tapi babang bola terlalu dekat dengan Cantik rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.